Menantu Super. Bab 4701-4710. Bab 4701 mulai penampilan Anda. Saya lebih suka jika penguasa kota Luo mengirimkan pelayannya untuk membersihkan tempat ini. Jika tidak, jika terjadi perkelahian, meja Anda mungkin akan hancur. Tahun depan, kamu harus mengadakan pelelangan dan mengadakan jamuan makan. Kalau begitu, di mana kamu bisa mendapatkan meja? Saya pikir sesuatu yang besar terjadi pada Han San Qian, tapi ini hasilnya. Luo Jin tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis. Namun, ketika sampai pada hal ini, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan melambaikan tangannya, mengatur para pelayannya untuk segera membersihkan tempat kejadian. Segera, meja-meja telah disingkirkan dan tempat itu hampir dibersihkan. Tamu yang bermartabat, semuanya sudah siap, apakah kamu benar-benar ingin? Bagaimanapun, orang-orang yang telah menghabiskan banyak uang di kota Yetian secara alami adalah VIP kota Yetian. Oleh karena itu, di saat-saat terakhir ini, Luo Jin masih ingin memberikan nasihat kepada Han Qian. Han San Qian tersenyum lembut dan memandang Gucu, Tuan Gucu, Anda harus menonton pertunjukannya dengan jelas. Begitu dia selesai berbicara, terlepas dari apakah Gucu setuju atau tidak, Han San Qian perlahan berjalan menuju penonton. Melirik ke semua orang, Han San Qian menghadapi ribuan orang, dan dia sangat mendominasi. Kamu bisa mulai sekarang, jangan bilang aku mengganggumu karena ada banyak orang, aku akan memberimu 3 gerakan dulu. Begitu dia selesai berbicara, Han San Qian meletakkan tangannya di belakang punggung dan berdiri dengan bangga. Sial, kami banyak sekali dan kamu sendirian, beraninya kamu melawan kami di sini. Sejak kamu pamer di pelelangan sialan itu, aku menyadari bahwa kamu adalah orang yang sangat tidak tahu malu, dan sekarang tampaknya kamu memang begitu. Oke, yang paling aku suka adalah menghajar mereka yang berpura-pura keren. Karena kamu berani berpura-pura di sini, maka aku akan menamparkan wajahmu. Saudaraku, ayolah. Begitu dia selesai berbicara, sekelompok besar orang memimpin dan bergegas menuju Han San Qian. Terdapat keuntungan jika memiliki lebih banyak orang, setidaknya dalam hal momentum. Tidak peduli apa basis budidaya atau kemampuan kelompok orang ini, satu hal yang tidak dapat disangkal adalah pemandangan mereka menyerang secara berkelompok masih sangat mengejutkan. Tuan Kota Luo, meskipun saya tidak tahu mengapa pria ini melakukan ini, bagaimanapun juga, dia juga seorang tamu terhormat di pelelangan kota Yetian. Gucu berkata dengan lembut kepada Luo Jin di sebelahnya, meskipun dia menjadi pusat perhatian di lelang ini, hasilnya agak aneh, dan dampaknya tidak terlalu bagus. Tapi bagaimanapun juga, itu diambil berdasarkan prosedur normal, jadi tidak ada yang salah dengannya. Namun, jika dia meninggal di sini hari ini, Tuan Kota Luo, pikirkanlah, bagaimana orang-orang dengan motif tersembunyi menyebarkan berita itu keluar. Pasti ada rumor bahwa seseorang dipukuli sampai mati oleh sekelompok orang saat pertama kali dia kembali ke kota Yetian untuk membeli sesuatu. Hal ini tidak terduga oleh penguasa kota Luo. Skala kota Yetian saat ini bergantung pada kredibilitas dan jaminan. Sebenarnya tidak perlu mengingatkan Tuan Luo. Luo secara alami dikenal sebagai favorit. Jangan khawatir, saya sudah mengatur agar para penjaga bersembunyi. Begitu tamu terhormat berada dalam situasi yang mengancam nyawa, mereka akan segera pergi menyelamatkannya. Pertarungan seni bela diri sangat sengit, dan pedang tidak memiliki mata. Tidak dapat dihindari bahwa dia akan terjatuh beberapa kali. Gucu mengangguk, selama hidupnya tidak dalam bahaya, dia akan merasa lebih nyaman. Saat ini, Han San Qian di lapangan, menghadap kerumunan yang bergegas, tidak mengelak sama sekali, dan masih menjelaskan kepada mereka dengan tenang. Dekat, dekat, semakin dekat. Dia masih tidak bergerak. Sementara banyak penonton merasa gugup padanya, Su Yingxia tampak acuh tak acuh. Meski orang-orang ini jumlahnya banyak, belum lagi melukai Han San Qian, bahkan dia tidak bisa terluka sama sekali, tentu saja dia tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan Han San Qian sama sekali. Tepat ketika kerumunan hendak mendekati Han San Qian setengah meter, Han San Qian akhirnya bergerak. Namun dia hanya bergerak sangat sedikit, kakinya hampir tidak pernah meninggalkan tanah, dan dia hanya memanfaatkan situasi tersebut untuk menggerakkan tubuh bagian atasnya ke kiri dan ke kanan. Namun, meski dengan selisih yang begitu kecil, dia secara ajaib menghindari kerumunan yang datang seperti gelombang,
membuat semua orang yang hadir tertegun sejenak. Bagaimana orang ini bisa lolos dari pengaruh begitu banyak orang? Beberapa orang tercengang. Dengan serangan yang begitu intensif, Han San Qian berhasil lolos. Jadi bagaimana jika dia melarikan diri? Jika dia jatuh ke dalam pengepungan sekarang, dia akan mati lebih buruk lagi, kata seseorang dengan nada menghina. Meskipun mereka lolos dari siswa kelas 1, terlihat jelas bahwa siswa kelas 15 dari belakang juga mengikuti, bergema dengan orang-orang di depan, dan benar-benar mengepung Han San Qian dengan erat. Bab 4702, kamu benar-benar bisa bersembunyi. Sekarang, biarkan aku melihat bagaimana dia bersembunyi. Kamu tidak bisa melarikan diri dengan sayap. 4 kata ini dengan jelas menjelaskan situasi Han San Qian saat ini. Ada orang di mana-mana, dan tidak ada tempat untuk bersembunyi meskipun Anda mau. Benar saja, saat orang-orang yang menyerang di depan berbalik, pengepungan dengan cepat mengencang ke arah Han San Qian, dan Han San Qian pasti akan dikepung sampai mati. Han San Qian tidak panik sama sekali, dengan ketukan kakinya, dia langsung lepas landas di tempat. Ling di udara, dia melihat dengan tenang ke arah kerumunan di bawah yang bertabrakan satu sama lain karena serangan yang gagal. Sialan, bajingan, kita sepakat untuk bertarung, tapi kamu hanya bersembunyi. Apakah kamu laki-laki? Jika kamu punya nyali, turunlah dan bertarung. Sekelompok orang mengutuk dan menunjuk ke arah Han San Qian, sangat marah. Han San Qian tersenyum menghina, kubilang aku akan membiarkanmu, tapi ini bukan giliranku untuk mengambil tindakan. Sial, tangkap dia. Seseorang berteriak, dan detik berikutnya, kerumunan berkumpul kembali, dan kemudian banyak orang langsung menyerang Han San Qian di udara dengan mantra. Pada saat yang sama, beberapa orang dengan tingkat kultivasi tinggi juga terbang langsung ke udara, mencoba membunuh Han San Qian. 3000. Han San Qian masih tidak menyerang, hanya menghindar dengan tenang. Untuk sementara, tidak peduli bagaimana sekelompok orang yang terbang di udara menyerang, mereka tidak akan pernah bisa menyentuh tubuh Han San Qian. Kekhawatiran Gucu mulai memudar, dan bahkan senyuman sekecil apapun muncul, berkata, saya tidak tahu, saudara ini cukup mampu. Luo Jin mengangguk dan bertanya, pria itu seharusnya dibawa oleh Tuan Gu pada awalnya, tetapi menilai dari arti kata-kata Tuan Gu, sepertinya dia tidak tahu bahwa dia memiliki kemampuan seperti itu. Mungkinkah itu? Ketika kita menangkapnya. Awalnya, saya hanya menggunakan mekanisme di dalam tas untuk mengendalikannya. Tetapi seseorang yang bisa bergerak bebas di antara begitu banyak orang mungkin tidak dapat melakukannya dengan mudah bahkan dengan tas kain. Gumo juga tidak mengetahui hal ini, tapi ketika dia ditangkap hari itu, dia tidak melawan. Luo Jin mengangguk dan tersenyum, jadi, ada dua kemungkinan. Tuan Kota Tuan Luo, tolong bicara. Entah dia ahli dalam Qinggong atau teknik melarikan diri, tapi efektivitas tempurnya tidak terlalu kuat, jadi dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Gucu mengangguk, apa yang dikatakan penguasa kota Luo masuk akal, jadi bagaimana dengan kemungkinan kedua? Kemungkinan kedua, Luo Jin tersenyum, itu adalah dia mungkin adalah master yang tiada taranya. Tuan yang tiada taranya? Gucu bertanya dengan ragu. Ya, master yang tiada taranya. Dengan kata lain, dia mungkin tidak repot-repot bertarung denganmu sama sekali, dan bahkan tahu bahwa kamu tidak bisa menyakitinya sama sekali dengan kekuatanmu, jadi dia terlalu malas untuk bertarung denganmu, dan itu kebetulan dia juga ingin datang ke kota Yetian, jadi, kenapa aku tidak mengikuti arus saja dan memberimu tumpangan? Gucu tidak mengatakan apa-apa, tapi dengan hati-hati mengingat ketenangan Han San Qian sepanjang jalan, sepertinya dia selalu merasa perkataan Tuan Kota Luo sangat masuk akal. Dia benar-benar tampak seperti seorang guru abadi, sangat tenang. Luo Jin tersenyum, saya lebih percaya pada kemungkinan kedua. Meskipun dia adalah seorang budak di kota Yetian, pertama kali saya melihat orang ini, saya merasa orang ini tidak sederhana. Gucu setuju, dia memang terlihat sangat berbeda dari orang biasa. Temperamennya jelas bukan orang biasa, kata Luo Jin. Gucu mengangguk, benar. Sebenarnya setelah ngobrol denganmu, aku tidak hanya lebih condong pada kemungkinan kedua, tapi juga punya pemikiran yang sangat menakutkan. Nak, apakah kamu tertarik? Gucu berkata dengan cepat, Tuan Kota Luo, jika ada yang ingin Anda katakan, bicaralah secara langsung.
Luo Jin tersenyum dan tidak terburu-buru untuk berbicara untuk beberapa saat, tetapi dia merahasiakannya. Mereka mengatakan bahwa Tuan Gu sangat pintar, mengapa tidak? Tuan Gu, coba tebak apa yang ada dalam pikiran Luo yang menakutkan. Gucu tertegun sejenak dan berpikir dengan hati-hati, jika saya harus menebak, saya pikir penguasa kota Luo mungkin memiliki pemikiran yang sama dengan saya. Oh, Tuan Gu, kenapa Anda tidak memberitahuku? Luo mendekat dan menjadi lebih tertarik. Gucu melihat sekeliling dengan ringan dan melihat bahwa tidak ada yang memperhatikan apa yang dia dan Tuan Kota Luo bicarakan. Kemudian dia mencondongkan tubuh sedikit lebih dekat ke telinga Luo Jin dan berkata, saya kira Tuan Kota Luo dan Gu merasa bahwa orang ini di depan mereka pemuda itu bukan hanya seorang guru yang tiada taranya, dia bahkan mungkin. Dia kemungkinan besar adalah Han San Qian, yang menjadi pusat perhatian akhir-akhir ini. Mendengar ini, Tuan Kota Luo tiba-tiba berbalik dan menatap Gucu. Bab 4703, Performa Tingkat Dewa. Han San Qian. Kekuatan pendorong di balik kehancuran kastil iblis. Ide ini berani. Tapi Luo Jin juga harus mengakui bahwa Gucu benar, dan dia memang punya dugaan seperti itu. Tidak ada alasan lain, temperamen dan ketenangan orang tersebut juga merupakan ciri-ciri umat manusia. Tentu saja ada juga Su Yingxia. Meskipun mereka tidak mengenal Su Yingxia, mereka harus mengakui bahwa Su Yingxia terlalu cantik. Untuk wanita secantik itu, bagaimana bisa suaminya menjadi biasa-biasa saja? Apalagi fakta yang paling menakutkan adalah pasangan itu pergi tanpa satupun rombongan. Ini adalah negeri setan, sangat kacau, dan bahaya sering terjadi. Bahkan orang yang sangat terkenal seperti Gucu dianggap sebagai orang yang cukup makan di sekitar kota Yetian, tidak mungkin dia keluar tanpa membawa serta rombongannya. Bagaimana dia bisa begitu percaya diri padahal dia sama sekali bukan berasal dari sini? Bukannya mereka tidak paham bahwa kepercayaan diri datang dari kekuatan mereka sendiri. Saat ini, sepertinya mungkin, kata Luo Jin. Gucu mengangguk, itu benar. Jika Anda memikirkannya dari sudut pandang lain, jika dia hanyalah orang biasa yang sederhana, maka banyak hal yang dia lakukan tidak sesuai dengan akal sehat. Saya bahkan tidak perlu mengatakannya dengan nada menghina. Saya memiliki pandangan yang sama tentang dia sebagai orang biasa. Dia adalah orang yang begitu sombong sehingga IQ-nya mungkin bermasalah. Tetapi jika Anda membawa karakter tersebut ke dalam kenyataan bahwa dia adalah Han San Qian, segalanya akan berbeda. Jika dia adalah Han San Qian, maka apa yang dia lakukan bahkan tidak bisa disebut menonjol, tetapi hanya bisa disebut rendah hati. Ya, jika dia Han San Qian, apa artinya melawan 1 atau 2.000 orang? Jika dia Han San Qian, apa salahnya menginginkan Huang Rong? Ada beberapa hal yang tidak ingin Anda ketahui, dan Anda akan takut jika memikirkannya secara mendetail. Tapi yang aku tidak mengerti adalah jika dia adalah Han San Qian, dia bisa memberitahuku identitasnya secara langsung. Masalah Huang Rong tidak bisa dinegosiasikan. Mengapa dia melakukan ini? Untuk menakut-nakuti monyet. Dengan kekuatannya, dia tidak perlu melakukan ini. Dia hanya perlu melaporkan reputasinya, yang cukup untuk mengintimidasi saya. Gucu berkata dengan ragu. Faktanya, Luo Jin tidak begitu memahami masalah ini. Pembantaian kastil iblis yang dilakukan Han San Qian terjadi baru-baru ini, dan kota-kota lain telah mengalami bencana satu demi satu sebelumnya. Namanya sudah menjadi pertanda kuat, dan dia tidak membutuhkan yang lain. Teruslah menonton, Luo Jin menghela nafas. Karena Anda tidak dapat menebak jawaban teka-teki tersebut, lebih baik biarkan alam mengambil jalannya. Gucu mengangguk dan melihat ke arah Han San Qian. Pada saat ini, kegagalan yang terus-menerus membuat penonton sedikit marah dan lepas kendali, dan gerakan membunuh Han San Qian menjadi semakin jelas. Namun Han San Qian masih seperti ikan di dalam air, dengan mudah menyelesaikan berbagai serangan. Setelah itu, dia mundur beberapa meter dari medan perang dan melihat ke arah Gucu lagi. Tuan Muda Gu, gerakan saya telah tiba, dan sekarang saatnya saya untuk pamer. Saya hanya akan berlatih sekali, Anda harus menikmatinya. Gucu telah memperhatikan setiap gerakan Han San Qian dengan konsentrasi, tapi sekarang dia tiba-tiba dipanggil oleh Han San Qian, dan dia jelas tidak menanggapi, jadi dia hanya bisa mengangguk dengan acuh tak acuh. Aku baru belajar menunjukkannya padamu untuk sementara, jadi mungkin tidak sempurna, tapi cukup untuk dilihat. Begitu dia selesai berbicara,
Han Sanqian menjabat tangannya, menarik bahunya, dan semua udara di depannya sepertinya tiba-tiba menemukan lubang hitam terbaik, bergegas menuju Han Sanqian dengan gila-gilaan. Pada saat yang sama, dalam beberapa mil dengan Han Sanqian sebagai pusatnya, tanah dan rumah-rumah berguncang hebat di bawah pengaruh kekuatan isap. Udara di sekitar tubuh Han Sanqian mulai berubah warna, memperlihatkan langit biru yang ajaib. Dan di telapak tangannya, ada petir ungu yang melompat. Melihat kerumunan orang yang menunggu tidak jauh di depannya, Han Sanqian tersenyum menghina ribuan orang. Tapi mereka semua hanyalah penggemar. Petir gila Tianxuan. Ledakan. Mengikuti dorongan tiba-tiba Han Sanqian, kilat biru besar menggerakkan udara biru di sekitarnya, seperti guntur dan kilat besar, dan menyambar langsung ke arah semua orang. Bab 4704 Kekuatan Listrik Ajaib. Ledakan. Menghadapi petir ungu dan udara biru, sekelompok orang bahkan tidak sempat bereaksi, mereka sudah terkena gelombang besar di detik berikutnya. Zi. Guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya seperti ular kecil yang tak terhitung jumlahnya, melilit tubuh setiap orang. Saat itu, sepertinya aku tidak merasa ada yang salah, tapi aku bisa merasakan dengan jelas ada sesuatu yang tiba-tiba menekanku. Han Sanqian melihat pemandangan itu, tersenyum lembut, berbalik, dan memandang Tuan Kota Luo dan Gucu. Dua orang, kamu melihatku dan aku melihatmu, apa artinya ini? Namun di detik berikutnya, mereka berdua benar-benar mengerti. Bang bang bang. Tiba-tiba, sekelompok orang itu tiba-tiba meledak. Setiap ular listrik seperti cambuk listrik atau rangkaian bom, dengan menjentikkan jari Han Sanqian, mereka meledak. Anda mungkin pernah mendengar suara petasan saat Tahun Baru Imlek, namun pernahkah Anda mendengar puluhan ribu petasan meledak dalam satu tarikan napas? Di sini sekarang, itu saja. Tubuh, kaki, dan tangan setiap orang meledak satu demi satu. Para pejuang perkasa yang awalnya berjumlah ribuan orang diledakkan dalam sekejap, menyebabkan mereka menjerit kesakitan. Banyak orang yang berlutut dan berbaring, dan mereka tidak memiliki efektivitas tempur sama sekali. Ini. Semua orang tercengang, apa ini? Apa-apaan ini? Dengan satu gerakan, ribuan orang kehilangan efektivitas tempurnya. Bahkan para ahli terkemuka yang dikelilingi oleh banyak orang kaya di bidangnya tidak dapat melakukannya sama sekali. Meski memang ada beberapa orang biasa di antara ribuan orang ini, tidak bisa dipungkiri bahwa banyak juga master di antara mereka. Itu saja. Dia jatuh tanpa perlawanan sedikitpun. Tidak ada yang percaya ketika dia mengatakannya, tetapi itu muncul sebagai fakta di depan semua orang. Bagaimana ini tidak membuat semua orang tercengang? Apakah orang ini manusia? Membunuh ribuan orang dengan satu gerakan, dia sebenarnya sangat mampu. Sial. Aku benar-benar melakukan kesalahan. Kukira dia sampah. Aku tidak menyangka. Sial, untungnya aku tidak naik sekarang, kalau tidak. Ketika dia berpikir bahwa dia telah mengalami nasib yang sama, pria itu tidak bisa menahan rasa dingin di punggungnya. Tuan muda, bagaimana perasaanmu? Han Sanqian berjalan mendekat. Baru kemudian mereka berdua terbangun dari keterkejutannya. Setelah mereka sadar, mereka buru-buru tertawa. Tuan, Anda benar-benar orang yang luar biasa. Luo tahu bahwa Tuan Luo adalah makhluk yang luar biasa, tetapi dia tidak mengira dia begitu kuat. Hanya dengan melihatnya sekilas saja sudah sungguh menakjubkan. Saya juga sangat terkesan, tapi harus saya akui punggung saya terasa dingin. Pak, Anda sangat kuat. Hari itu, saya. Kalau dipikir-pikir, keputusan awal memang benar. Jika Anda bertindak terlalu jauh dan membuat marah orang di depan Anda mungkin berada dalam malapetaka. Ini seperti menari dengan harimau dan berjalan dengan serigala. Tuan muda, tidak. Han Sanqian menggelengkan kepalanya, saya tidak bertanya tentang penampilan saya bertanya tentang langkah itu sekarang, bagaimana menurut Anda? Langkah itu tadi, Gucu tertegun. Han Sanqian mengangguk, ya, petir gila Tianxuan. Metode baru yang saya pelajari. Mereka semua berasal dari kota Yetian, jadi tidak perlu ada orang yang mati. Saya hanya menggunakan sekitar 30% dari kekuatan saya. Gucu menjadi semakin curiga, ternyata perkataan Han Sanqian sepertinya memiliki arti lain. Menurutmu ada sesuatu dalam perkataanmu? Dia bertanya. Han Sanqian tersenyum, Tuan muda, petir gila Tianxuan adalah teknik tingkat dewa. Apa yang baru saja saya tunjukkan hanya dangkal. Lagi pula,
Saya belum pernah mempelajari teknik ini. Saya hanya mempraktikkannya sementara demi penampilan dan untuk menunjukkannya. Kekuatan sebenarnya mungkin setidaknya 10 kali lebih kuat dari yang saya tunjukkan. Pada titik ini, Gucu tidak ragu bahwa Han Sanqian sedang menyombongkan diri. Meskipun dia bukan seorang guru yang hebat, dia setidaknya adalah masa depan keluarga Gu dan memiliki pencapaian tertentu dalam kultivasi. Secara alami, dia tahu bahwa ketika Han Sanqian menggunakan gerakan ini, dia jelas sedang dalam tahap menarik kembali kekuatannya. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, apa yang akan terjadi pada ribuan orang ini? Saya tidak berani mengatakan bahwa mereka semua mati sekaligus, tetapi mereka pasti tidak hanya terluka seperti yang terlihat sekarang. Melihat Gucu tidak membantah, dan mungkin setuju dengan pernyataannya, Han Sanqian melanjutkan, lalu, yang ingin saya tanyakan adalah, apakah Tuan Gu tertarik pada Tianxuan Kuangdian? Jika kamu tertarik, aku bisa memberikannya padamu. Apa? Bab 4705 berubah atau tidak berubah? Berikan padaku. Keterampilan tingkat dewa. Apa hal paling langka di dunia? Itu tidak lebih dari artefak dan teknik terbaik. Kedua hal ini adalah yang paling hebat dalam meningkatkan kultivasi seseorang, namun juga paling sulit diperoleh secara alami. Terutama yang terakhir. Lagi pula, jika seseorang dapat memalsukan artefak tersebut, kemungkinan besar artefak tersebut akan diwariskan dan tidak akan hilang dengan hilangnya pemilik generasi pertama. Namun aturan skill yang baik berbeda-beda. Jika master tidak mewariskan skill tersebut, kemungkinan besar akan hilang. Oleh karena itu, sejak zaman dahulu, mengapa murid dalam ajaran silat sekte begitu banyak, bukankah sebenarnya karena setiap sekte memiliki metodenya masing-masing? Apalagi yang terbaik akan dikalahkan, Han Sanqian lebih baik, bagaimana dengan yang setingkat dewa? Sejujurnya, reaksi bawah sadar Gucu adalah dia benar-benar tidak mempercayainya. Lagi pula, hal ini terlalu khayalan. Pikiran bawah sadar banyak orang adalah bahwa saya tidak akan pernah bisa mempraktikkan sihir tingkat ini dalam hidup saya. Bahkan jika saya memiliki kesempatan untuk melihatnya, saya sudah memohon kepada ayah saya untuk melaporkannya ke nenekku, ditambah lagi ada warna hijau di makam leluhurku. Tapi faktanya melalui latihan Han Sanqian barusan, Gucu pada dasarnya dapat memastikan bahwa benda ini jelas merupakan teknik tingkat dewa. Tanpa dia, jika itu bukan teknik tingkat dewa, tidak mungkin itu bisa menyebabkan kerusakan sebesar itu. Sederhananya, meskipun apa yang disebut listrik gila ini tidak berada pada tingkat ilahi, setidaknya ia mendekati kesadaran ilahi. Sial, hal semacam ini saja, berikan saja. Gucu bahkan ragu apakah pendengarannya hanya halusinasi. Tapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, Gucu dengan cepat memahami arti sebenarnya dari hadiah ini. Huang Rong. Sederhananya, ini disebut memberi, tetapi lebih buruk lagi, ini disebut barter untuk sesuatu. Apakah rugi jika Huang Rong yang membelinya seharga 90 miliar menukarnya dengan buku rahasia tingkat dewa? Tidak buruk sama sekali. Keterampilan tingkat dewa hanya dapat ditemukan tetapi tidak dicari meskipun Huang Rong bagus, itu hanya tingkat yang langka. Keduanya memang tidak berada pada level yang sama dalam hal level dan level, namun Huang Rong hanya menang dengan jumlah yang cukup. Tuan Muda Gu, Anda membelinya seharga 90 miliar, kan? Saya akan memberi Anda 5 miliar lagi, sehingga Anda dapat menjual kembali kumpulan Huang Rong ini kepada saya. Tuan Muda, saya bersedia menambah 10 miliar. Ya, Huang Rong memang dapat meningkatkan kekuatan sebuah keluarga secara keseluruhan, tetapi selalu ada batas atasnya. Tetapi keterampilan tingkat dewa berbeda, dia mungkin meningkatkan satu orang, tetapi batas atasnya sangat tinggi. Dan begitu seseorang mencapai puncak, di tempat seperti klan iblis, bukankah keluarganya akan meningkat? Di permukaan, anggota keluarga tidak akan bertambah banyak, tapi bagaimana dengan manfaat dari menjadi yang teratas? Mungkin lebih besar. Tahukah Anda, di antara 3 keluarga dewa sejati di dunia Bafang, manakah yang tidak menjadi lebih besar dan kuat secara langsung karena memiliki seseorang yang berada di puncak? Oleh karena itu, ada beberapa hal tersembunyi yang tidak dapat Anda lihat, tetapi Anda dapat membayangkannya. Tuan Muda Gu, sekarang sepertinya dia benar-benar tidak berbohong jika dia menginginkan Huang Rong. Luo Jin tersenyum pahit. Jika dia tahu bahwa ini akan menjadi hasilnya,
dia bahkan tidak akan melelang Huang Rong, tetapi akan menukar sesuatu dengan Han Sanqian secara pribadi. Gucu juga memahami manfaatnya, tetapi alasan dia belum yakin adalah karena dia akan menjalankan misi. Huang Rong adalah rencana keluarga, bahkan keluarga tersebut tidak segan-segan meminjam uang dari bank. Jika ditukarkan di tengah jalan, akan sangat sulit untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang bernilai begitu besar. Tuan muda, apakah Anda belum memutuskannya? Han Sanqian berkata sambil tersenyum. Jelas bahwa Gucu telah mengambil keuntungan, jika tidak, Han Sanqian tidak akan begitu yakin bahwa Huang Rong akan kembali ke tangannya. Atau mungkin di rumah lelang, Han Sanqian secara langsung menjanjikan keterampilan tingkat dewa dan menukar uang dengan lebih banyak uang. Mengapa menunggu sampai sekarang? Ayo lakukan ini Tuan Gu, saya pribadi akan membantu Anda meletakkan dasar untuk teknik tingkat dewa ini, sehingga latihan Anda selanjutnya akan lebih mudah. Tentu saja, saya juga berjanji bahwa saya hanya membaca paragraf pendek pertama dari teknik ini. Untuk latihan. Sedangkan untuk saya belum melihat tindak lanjutnya sama sekali. Jadi ini pasti metode rahasia eksklusif Anda. Kalimat ini terkesan sangat ringan, namun nyatanya itulah pukulan terakhir yang mampu mematahkan punggung unta. Unik, ini juga membantu Anda mempraktikkan dasar-dasarnya. Artinya Han Sanqian pada dasarnya memasukkan semua makanan ke mulut Anda hanya perlu membuka mulut, dan ketika Anda membuka mulut, Anda masih bisa makan sampai mulut Anda penuh minyak. Bukankah ini pukulan terakhir yang mematahkan punggung unta? Bagaimana? Bab 4706 Perdagangan Gila. Bagaimana? Dua kata ini hampir menyentuh hati Gucu. Dia benar-benar tidak ingin meninggalkan Huang Rong, dan dia benar-benar tidak ingin melanggar rencana awal keluarga. Dia terjun ke bisnis sendirian, dan dia sangat mematuhi aturan. Pada dasarnya tidak mungkin bagi keluarga Gu untuk hidup secara pribadi, bertentangan dengan rencana awal. Namun tanpa daya, Han Sanqian memberi terlalu banyak. Tunggu sebentar. Tetapi ketika Gu Gongzi hendak menyetujuinya, rombongannya melangkah maju tepat waktu. Kamu bilang itu level dewa. Ketika dia selesai berbicara, dia buru-buru memberi hormat kepada tuan mudanya dan berkata, Tuan, ada banyak cara untuk menipu orang di luar sana, meskipun trik yang dia gunakan barusan sepertinya kejam. Tapi bagaimana kita bisa tahu apakah dia benar-benar mengurangi intensitasnya karena dia tidak ingin menyakiti orang lain, atau apakah dia hanya tipuan, membuatnya terlihat seru tapi sebenarnya tidak berguna. Dalam satu kalimat, beberapa bawahan di sekitar Gucu juga mengangguk satu demi satu. Tak hanya mereka, beberapa penonton pun turut menyatakan dukungannya. Han Sanqian tersenyum masam. Anda tidak bisa menyalahkan mereka karena mencari-cari kesalahan dalam keraguan seperti itu. Kemungkinan ini memang ada. Tapi dari sudut pandang Han Sanqian, orang-orang ini tidak punya dendam padanya, dan dia sebenarnya tidak punya dendam. Adapun membunuh orang. Kali ini, tidak dekat atau mundur, Han Sanqian selesai berbicara dan memandang orang yang berbicara, lalu bagaimana Anda ingin saya membuktikannya? Ini adalah sesuatu yang harus kamu pikirkan tentang dirimu sendiri, bukan agar kami memikirkannya untukmu, kata bawahan itu. Han Sanqian menggelengkan kepalanya tak berdaya dan hendak berbicara ketika tiba-tiba seorang pria berpakaian aneh masuk dengan cepat dari luar. Pria ini bertubuh kurus seperti batang bambu dan mengenakan pakaian berwarna hitam seperti plastik. Wajahnya terbungkus kain hitam, hampir hanya kedua matanya yang terbuka. Begitu orang ini muncul, Han Sanqian dapat dengan jelas melihat jejak ketidaksenangan tiba-tiba muncul di wajah Luo Jin. Detik berikutnya, Luo berjalan menuju pria itu dalam beberapa langkah. Tuan kota, pria itu membungkuk sedikit. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Luo Jin bertanya dengan sangat lembut, tetapi dengan tingkat kultivasi Han Sanqian, jelas dia masih bisa mendengar dengan jelas dan sesungguhnya. Ya, mereka sudah ada di sini. Mendengar ini, Luo Jin segera mengepalkan tinjunya, kami biasanya tiba pada hari ke-7 setelah pelelangan berakhir. Mengapa kami tiba begitu awal tahun ini? Terus terang, itu hanya karena saya mengadakan konferensi seperti itu di kota Yetian, dan minyak dan airnya banyak. Cuma buru-buru panen. Dasar bajingan. Selama bertahun-tahun kita berada di kota Yetian, kapan kita pernah melampaui mereka? Dengan kutukan rendah, Luo Jin melambaikan tangannya, pergi dan suruh mereka menunggu di belakang kota. Lelang di kota masih dihitung. Setidaknya kita akan menunggu sampai besok. Ya,
Pria itu akan mundur segera setelah dia menerima perintah. Tunggu sebentar. Luo Jin tiba-tiba menghentikan pria itu, berpikir sejenak, dan berkata dengan suara yang dalam, saat kamu berbicara dengan mereka, sebaiknya kamu tidak berbicara dengan mereka seperti aku berbicara denganmu, dan cobalah menjadi lembut, kamu tahu. Bawahanku mengerti. Luo Jin melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada bawahannya untuk bergegas, lalu kembali ke Han Sanqian dan yang lainnya. Melihat masalah di wajah Luo Jin, Han Sanqian tidak bisa menahan tawa pelan. Sepertinya kebetulan saat aku ingin tidur, ada yang memberiku bantal. Tuan Kota Luo, Gucu bertanya dengan prihatin. Meskipun Luo Jin tidak mengatakan apa-apa, Gucu, yang telah nongkrong di kota Yetian sepanjang tahun, tahu betul apa yang sedang terjadi. Luo Jin melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa tidak apa-apa, tetapi terlihat jelas dari wajahnya bahwa tidak mungkin baik-baik saja dengan tampilan ini. Han Sanqian tersenyum, Tuan Kota Luo ada yang harus dilakukan, tapi katakan saja padaku, mungkin aku bisa membantumu menyelesaikannya. Cuma bercanda, kamu benar-benar pura-pura kecanduan ya. Apakah kamu satu-satunya yang masih ingin membantu menyelesaikan masalah ini? Kamu penjual palsu. Ya, dan meskipun yang kamu jual itu asli, kamu benar-benar kaya, lalu kenapa? Kamu bukan dari kota Yetian, apalagi seseorang yang telah berhubungan dengan kota Yetian sepanjang tahun. Tentu saja kamu tidak mengetahuinya. Kota Yetian. Ada banyak aturan, saya hanya bisa memberitahu Anda, terkadang Anda harus membuka mata sedikit, jika tidak, Anda tidak akan tahu bagaimana Anda mati. Urusi urusanmu sendiri, anak muda, kamu tidak tahu ketinggian dunia. Han Sanqian baru saja selesai berbicara ketika rentetan kritik datang. Han Sanqian hendak berbicara ketika tiba-tiba, dia mendengar ledakan, dan pria berpakaian plastik hitam yang baru saja turun terbang langsung dari kejauhan dan menabraknya di udara. Bab 4707 Inspeksi. Ledakan. Kemudian, dia membuat parabola lain dan mendarat langsung di tempat dia berdiri dan melapor ke Luo Yuan tadi. Setelah suara teredam yang sangat besar, batu bata di tanah retak, dan seteguk darah mengalir keluar dari pria berbaju hitam dari kain hitam yang menutupi wajahnya. Ini. Semua orang jelas terkejut, Luo Jin tahu itu miliknya, dan dia melangkah maju karena terkejut. Namun, saat pria berbaju hitam itu ingin mengangkat kepalanya, lehernya miring karena luka parah dan dia meninggal. Luo Jin sangat marah dan tiba-tiba mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat sekelompok orang berjalan perlahan menuju ke arah di mana tangannya terbang. Sekelompok orang ini, mengenakan pakaian hitam sederhana, menunggangi kuda hitam yang ditransformasikan oleh asap hitam, datang perlahan dengan kepala terangkat tinggi dan dada terangkat. Wajah mereka ditutupi kerudung, hanya mata dan dahi yang terlihat, sehingga penampilan mereka tidak terlihat dengan jelas, namun dari mata mereka yang terbuka terlihat dingin dan kejamnya. Kamu! Luo Jin berteriak dingin, dan hendak bangkit dan bergegas untuk berdebat dengan mereka, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa mengambil langkah maju. Wow! Di saat yang hampir bersamaan, setelah melihat sekelompok orang ini, para tamu di tempat kejadian tidak bisa menahan diri untuk tidak membungkam diri mereka sendiri. Yang lebih menakutkan lagi adalah mereka semua menyingkir secara otomatis dan dengan paksa memberi jalan. Meskipun kelompok orang itu masih cukup jauh dari sini, mereka tidak perlu memberi jalan sekarang jika ingin datang. Tapi, mereka masih seperti ini. Han Sanqian memandang kelompok orang ini dengan dingin. Jumlah mereka sebenarnya tidak terlalu banyak. Sekilas kasar, mereka diperkirakan hanya 30 orang. Namun jumlah orang sebanyak itu bisa langsung mengejutkan seluruh penonton. Dadada. Sekelompok pria berbaju hitam bergerak, dan kuda hitam di bawah mereka mengeluarkan asap hitam dan berjalan menuju ke sini selangkah demi selangkah. Suara garing kuku kuda seperti lonceng kematian di hati. Setiap suara mengejutkan kedalaman jiwa dan jiwa orang-orang. Membangkitkan emosi yang tak terbatas, rasa takut. Ada sedikit keringat dingin di dahi Luo Jin, ketika sekelompok orang mendatanginya, keringat dingin itu akhirnya memaksa Luo Jin untuk menyekanya. Tuan Kota Luo. Pemimpinnya berteriak pelan, dan suara itu terdengar seperti berasal dari kedalaman neraka Yuming, membuat bulu kuduk orang berdiri. Saya telah bertemu dengan utusan khusus. Suara Luo Jin sedikit malu-malu dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Haha, Tuan Kota Luo baru saja menyuruh bawahannya untuk mengatakan bahwa kami menyebalkan.
Kenapa, sekarang kita bertingkah seperti ini lagi? Dia tertawa dingin. Mendengar ini, Luo Jin terlihat sangat malu, dia tidak menyangka kata-kata marahnya akan didengar oleh orang-orang ini. Pantas saja anak buahnya langsung dibunuh. Ternyata, Luo hanya bingung sesaat, mohon maafkan aku. Dia menundukkan kepalanya dan meminta maaf dengan cepat. Bingung sejenak, saya pikir Anda jelas-jelas mengeluh. Namun, Tuan Luo, Anda dan saya sudah saling kenal selama bertahun-tahun dan telah bekerja sama selama bertahun-tahun. Saya tidak ingin serius dengan Anda karena masalah ini. Nah, kamu mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya kamu katakan di saat kebingungan. Lalu, saya juga marah dan meminta kenaikan 20% dari pajak semula. 20%, Luo Jin merasakan dahinya berkeringat lagi. Walaupun 20% itu tidak seberapa, namun jumlah pajaknya sangat besar, jadi 20% itu sebenarnya jumlah yang sangat besar. Namun meski begitu, Luo Jin hanya bisa mengangguk patuh. Bagaimanapun juga, uang selalu merupakan hal yang eksternal, setidaknya dibandingkan dengan sekelompok orang di depan saya, seperti ini. Oh, ngomong-ngomong, saya lupa memberitahu penguasa kota Luo. Ada perintah dari atas bahwa Tiancheng akan mengadakan acara akbar selama 8 tahun malam ini, jadi Tuhan mengutus kami untuk mengirimkan hadiah ucapan selamat. Setelah selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan menyerahkan sebuah kotak hitam kecil kepada Luo Jin. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, utusan khusus. Pria itu tersenyum dingin, sama-sama. Namun, Tuhan juga mengatakan bahwa acara 8 tahun ini akan sangat menguntungkan, jadi pajak tahun ini tidak boleh ditangani seperti tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini tarif pajaknya akan kita naikkan 3 kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya. Tentu saja tambahan pajak 20% juga akan menjadi 20% setelah 3 kali lipat. Mendengar ini, wajah Luo Jin tidak bisa menahan lagi, apa? Bab 4708 saya tidak tahan. Lipat 3-kan dan tambahkan ekstra 20%. Artinya pada dasarnya setara dengan lebih dari 3,5 kali lipat jumlah aslinya. Ini adalah penggandaan yang sangat besar. Anda harus tahu bahwa pajak yang dibayarkan kota Yetian dalam setahun bukanlah jumlah yang kecil. Angka ini meningkat lebih dari 3 kali lipat dan menghilangkan hampir 4 tahun pendapatan pajak sekaligus. Apakah Yetiancheng punya uang? Tentu saja ada. Namun hanya karena Anda memilikinya bukan berarti Anda bisa mengeluarkannya. Beroperasinya suatu kota membutuhkan arus kas, dan kota yang berorientasi transaksi membutuhkan arus kas lebih banyak lagi. Jika langsung disedot, apa akibat buruknya? Kota lumpuh, tidak ada uang tersisa untuk membeli barang, bisakah lelang tahun depan diadakan? Apakah infrastruktur kota perlu dipelihara? Ini hampir seperti menguras kota Yetian. 3 kali lipat, utusan khusus, ini, bagaimana mungkin? Sejujurnya, pendapatan pajak kota Yetian selama setahun sudah menjadi beban berat, dan kami hampir tidak dapat mendukungnya. Anda tiba-tiba meningkatkannya 3 kali lipat. Kami tidak tahan. Melihat Luo Jin yang terlihat tidak nyaman, pria itu sama sekali tidak sopan. Tuan Luo, aku hanya memberitahumu, bukan berdiskusi denganmu, jadi kamu hanya perlu mengikuti instruksiku. Ini, Luo Jin tidak berdaya. Tapi kalau dipikir-pikir baik-baik, apa yang bisa Anda lakukan? Dia sepertinya tidak punya pilihan lain selain menurut. Setengah jam lagi, saya akan pergi membawa uang itu. Setelah mengatakan ini, pria itu berbalik dan pergi. Utusan khusus. Luo Jin dengan cepat menghentikan pria itu dan berkata dengan getir, ini, setengah jam ini, bawahan ini tidak dapat melakukannya sama sekali. Kami masih dalam jamuan makan malam, dan barang lelang masih dihitung, banyak barang lelang yang belum menerima pembayaran sama sekali. Tidak peduli seberapa cepat Anda, dalam setengah jam kami akan selesai menghitung daftarnya dan mulai mengumpulkan uang. Pria itu tersenyum dingin, ini urusanmu sendiri. Setelah selesai berbicara, dia menatap semua orang yang hadir dan berkata dengan dingin, lagi pula, apakah mereka belum selesai makan? Luo Jin, ini baru setengah jam. Kalian, yang terbaik adalah bekerja sama dengan Tuan Luo. Setelah mengatakan itu, dia ingin pergi lagi. Maafkan aku. Aku tidak tahu apakah aku bisa memberimu uang orang lain dalam waktu setengah jam. Setidaknya aku tidak akan memberikan uangku padamu. Sebuah tawa kecil segera membuat pria itu menghentikan gerakannya,
dan semua orang di sekitarnya melihat sekeliling dengan heran. Kata-kata itu tidak lain adalah Han San Qian. Pria itu tiba-tiba berbalik dan mengunci pandangan dinginnya langsung pada Han San Qian. Baru saja, apakah kamu yang berbicara? Han San Qian tersenyum acuh tak acuh. Kenapa, kamu tuli? Pria itu langsung menolehkan kepala kudanya, dan sekelompok pria di belakangnya juga segera berbalik, dan mengambil postur mereka satu persatu. Sepertinya Han San Qian akan berada dalam kesulitan. Siapa kamu? Pria itu berteriak dengan dingin, apakah kamu mencari kematian? Han San Qian hendak berbicara, tetapi Gucu di samping buru-buru menghentikan Han San Qian dan berbisik di telinganya, Tuan, orang-orang ini tidak boleh terprovokasi. Setelah selesai berbicara, dia berdiri di depan Han San Qian dan membungkuk sedikit kepada pria itu, saya sendirian di keluarga. Teman saya tidak mengerti aturan di sini. Tolong jangan sama dengannya, utusan khusus. Pria itu mendengus dingin, menatap Gucu, ragu-ragu sejenak, dan mengangguk kepada orang-orang di belakangnya, seolah dia ingin mengkhianati wajah Gucu dan tidak melanjutkan pertanyaan lebih lanjut. Namun Han San Qian berhasil bertahan dan berdiri di depan Gucu lagi. Itu hanya lelucon. Lelang ini sangat melelahkan. Lagi pula, aku menghabiskan banyak uang untuk berfoto di sini. Aku bahkan belum makan makanan ini, dan mereka buru-buru memintaku membayar. Adakah yang melakukan hal seperti ini? Bisnis. 1 jam kemudian, ketika saya sudah makan dan minum cukup, tentu saja saya akan membayar 1 sen. Tetapi jika ada yang ingin saya membayar tagihannya sebelum itu, tidak perlu membicarakannya. Dalam satu kalimat, semua orang yang hadir kaget dan tercengang. Jika kata-kata sebelumnya bisa ditipu dengan tidak mengetahui aturan di sini, maka sekarang, Han San Qian biasanya melompat keluar untuk mencari kematian. Di kota Yetian, tidak ada yang berani berbicara dengan utusan khusus seperti ini, termasuk penguasa kota Luo Jin di kota Yetian. Tapi Han San Qian memprovokasi dia 2 kali di depan banyak orang. Apa-apaan ini jika tidak mencari kematian? Apa katamu? Benar saja, pria itu berbalik, matanya dipenuhi niat membunuh. Bab 4709, mencari masalah. Kamu bajingan, jika kamu punya nyali, katakan padaku apa yang baru saja kamu katakan lagi. Semua orang dapat melihat bahwa utusan khusus itu sangat marah. Adapun Han San Qian, bencana akan datang. Anak ini sudah cukup berpura-pura di pelelangan sebelumnya, tapi kota Yetian selalu menjadi pemilik pelelangan. Jadi meskipun dia berpura-pura, dia tidak pernah menemui masalah besar. Sekarang lebih baik, dia benar-benar mengira dia tak terkalahkan, tapi dia akhirnya berakhir menabrak dinding. Sayang sekali, aku pura-pura tidak peduli dengan kejadian itu. Aku berpura-pura sebelumnya, tapi jika aku berpura-pura buruk, paling-paling itu masalah uang. Tapi sekarang, ini benar-benar berbeda. Orang ini selalu bermain-main dengan kepalanya sendiri. Benarkah? Tidak baik menyinggung siapapun. Jika kamu ingin menyinggung orang, kamu tidak boleh menyinggung perasaan, sekarang dia akan marah. Beberapa orang berbisik, melihat Han San Qian mati. Han San Qian tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Meski ingin tetap low profile, bagi Huang Rong, dia tidak punya pilihan. Apakah kamu ingin aku mengatakannya lagi? Ya, kamu boleh pergi ke tempat asalmu. Jika aku tidak cukup makan dan minum hari ini, tidak ada yang bisa mengambil uang dariku. Setelah kata-kata itu jatuh, Han San Qian berdiri dengan bangga. Kau benar-benar mencari kematian. Pria itu meraung dengan marah, melambaikan tangannya, turun dari kuda hitam, meraung di udara, mengangkat kukunya dan datang. Seperti Jenderal Iblis, perkasa dan perkasa. Kuda perang berlari kencang, dan tombak tiba-tiba muncul di tangan pria itu, langsung menusuk Han San Qian. Dengan postur seperti ini, apalagi hanya umat manusia, bahkan bunker di sini mungkin akan terinjak-injak oleh kuda dan ditembak jatuh di tempat, dan akan menjadi puing-puing. Tak seorang pun di tempat kejadian terkejut, karena mereka sudah terbiasa dengan akhir tragis yang disebabkan oleh orang-orang nekat yang menantang utusan khusus tersebut. Adapun utusan khusus Shen Wei, tidak perlu bicara lebih banyak. Ada seorang kaya yang pernah menemukan pengawal yang sangat berkuasa. Karena itu, orang ini menjadi sangat arogan dan mendominasi, dan pengawalnya memiliki beberapa keahlian, dan dia hampir mengalahkan semua pahlawan di kota Yetian tanpa lawan. Hal ini secara tak kasat mata membuat pria itu semakin sombong.
Seiring ia berkembang dalam waktu yang lebih lama, kesombongannya menjadi semakin sombong, dan akhirnya menantang utusan khusus tersebut secara langsung, sama seperti Han Sanqian saat ini, sombong dan sombong. Alhasil, utusan khusus mengambil tindakan. Satu tembakan merobohkan pengawal itu. Pengawal yang tampaknya tak terkalahkan itu dijatuhkan dengan satu tembakan. Sungguh menyedihkan. Kekuatan utusan khusus tidak terbayangkan oleh orang biasa. Sikat. Tombaknya menusuk, kuda hitam menyerang. Hampir tidak ada jalan buntu, sepertinya jalan buntu mutlak. Namun, Han Sanqian berdiri di sana, tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Apakah dia sekarat? Tidak, sama sekali tidak mungkin. Han Sanqian tersenyum dingin, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membiarkan dirinya mati. Hanya saja aku tidak mau pindah. Wow, pada saat kritis, Han Sanqian tiba-tiba berbalik ke samping, dan tombak kuda hitam itu hanya meleset darinya. Merayu. Kuda-kuda itu melaju kencang, tetapi tombaknya kosong. Apa? Orang itu belum mati. Ini tidak mungkin. Bagaimana dia bisa lolos dari pukulan fatal seperti itu? Apakah aku berhalusinasi? Atau apakah anak ini begitu beruntung karena dia masih belum mati? Dia jelas tidak bergerak sebelumnya, artinya dia tidak bereaksi sama sekali, tapi dia lolos dari serangan lawan di saat yang paling kritis. Sial, keberuntungan ini benar-benar yang terbaik. Sekelompok orang terkejut dan menghela nafas pada saat bersamaan. Tidak ada yang menyangka bahwa Han Sanqian melarikan diri sendirian, mereka hanya akan mengira bahwa Han Sanqian adalah seekor kucing buta yang bertemu dengan seekor tikus mati dan kebetulan mengalami kejadian seperti itu. Nak, jika beruntung, bisakah kamu lolos dari ini? Pria itu berbalik dengan kudanya tergantung, menunjukkan kekuatan dan kekuatannya, menatap Han Sanqian dengan acuh tak acuh. Han Sanqian tersenyum lembut, kamu juga beruntung. Saya juga beruntung. Pria itu bertanya dengan ragu. Han Sanqian tidak pernah menyerangnya, jadi bagaimana dia bisa beruntung? Dialah yang mengambil inisiatif, sedangkan Han Sanqian hanya pasif dalam bertahan, oleh karena itu hanya dia yang beruntung dalam arti sebenarnya. Tentu saja, Han Sanqian tersenyum. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Katanya dengan marah. Han Sanqian tersenyum, apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Jika Anda tidak cukup beruntung untuk menyerang lebih dulu, Anda akan menjadi mayat sekarang. Pria itu jelas-jelas tertegun sejenak, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, hahaha, maksudmu, kamu bisa membunuhku dalam satu gerakan. Bab 4710 kamu tidak terlalu sederhana dalam hitungan detik. Dalam satu kalimat, utusan khusus itu tidak hanya tertawa, tetapi semua orang di sekitarnya juga tertawa. Anak ini sangat menjijikkan. Bagaimana dia bisa mengatakan apapun tanpa membuka mulut? Ya Tuhan, apakah dia punya intinya? Sial, aku sangat membual sampai ingin memukulnya. Tapi, meski begitu, fakta bahwa dia bisa menyombongkan diri sedemikian rupa sebenarnya adalah salah satu kelebihannya. Lagi pula, kamu dan aku tidak semalu dia. Begitu tebal, Anda dan saya tidak seberani dia. Tidak peduli apa yang saya katakan, sekarang saya setidaknya berpura-pura berada di puncak. Adapun apa yang akan terjadi di masa depan, setiap orang memiliki tujuan yang berbeda. Beberapa orang hanya ingin untuk menjalani kehidupan yang cemerlang. Itu benar. Dia masih memiliki kelebihan. Hanya saja IQ-nya yang menyombongkan diri tidak terlalu tinggi. Sekelompok orang berbicara dengan bebas, dan bahkan sekarang mereka mulai memuji Han Sanqian dari sudut lain, tetapi pujian semacam ini jelas merendahkan dan penuh penghinaan. Apakah kamu mendengar itu? Ini adalah respons terbaik terhadap apa yang baru saja kamu katakan. Dia tersenyum dingin dan menunjuk ke semua orang dengan tangannya yang besar. Han Sanqian tersenyum dan menggelengkan kepalanya, kekuatan seseorang selalu ditentukan oleh dirinya sendiri, bukan oleh orang lain. Bagaimana menurutmu? Oke, nak, jangan bilang aku tidak akan memberimu kesempatan. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan untuk mengambil langkah pertama. Saat dia selesai berbicara, pria itu memegang tombaknya sedikit dan tidak menunjukkan niat menyerang lagi. Dia hanya duduk di atas kuda dan memandang Han Sanqian dengan jijik. Awalnya aku benar-benar tidak ingin memanfaatkanmu. Lagi pula, di mataku, kamu tidak lebih dari itu. Namun, aku punya pembeli di sini hari ini dan aku perlu memamerkannya, jadi aku menerima bantuanmu.
Saya benar serangan pertama Anda hanya menggunakan 50% kekuatan Anda, jadi saya memanfaatkan Anda dan memberi Anda beberapa manfaat. Kata Han Sanqian. Mendengar hal itu, pria itu kembali tertawa, dari mana asalmu, idiot? Apa kamu benar-benar kurang pintar? Kamu masih punya 50% kekuatan sialanmu, sialan. Tidak peduli bagaimana pria itu mengutuk, Han Sanqian tidak peduli sama sekali. Dengan sedikit gerakan tangannya, listrik ungu mengembun di telapak tangannya. Tuan muda, Han Sanqian memanggil dengan lembut. Gucu jelas tercengang, dia tidak pernah menyangka akan dipanggil oleh Han Sanqian saat ini. Ada apa, Tuan? Saya dapat melihat bahwa yang disebut utusan khusus ini pastilah sosok yang sangat penting di antara Anda, bukan? Sejak dia muncul, semua orang terdiam dan menyerah. Han Sanqian menebak bahwa orang ini adalah ketakutan di hati banyak orang. Gucu tidak menyangkalnya dan mengangguk, tepat. Meskipun utusan khusus tersebut bukan dari kota Yetian, namun kota Yetian berada dalam yurisdiksinya. Dapat dikatakan bahwa jika kota Yetian adalah penguasa kota Luo, maka wilayah luas yang termasuk dalam kota Yetian berada di bawah yurisdiksi utusan khusus tersebut. Kepemimpinan. Han Sanqian mengangguk. Tidak mengherankan mengapa bahkan penguasa kota Luo harus membayar pajak seperti utusan khusus ini, dan dia tidak berani berbicara di hadapan pajak yang tinggi. Lalu jika aku membunuh orang ini dengan teknik tingkat dewa yang ingin aku jual padamu, menurutku ini akan cukup untuk membuktikan bahwa teknikku itu nyata, bukan? Apa? Dalam satu kalimat, Gucu dan semua orang tercengang. Setelah sekian lama melakukan hal tersebut, tiba-tiba orang ini muncul untuk memprovokasi utusan khusus tersebut. Ternyata, dia hanya ingin membuktikan bahwa skill yang ada di tangannya adalah skill level dewa. Meski ini memang cara paling langsung untuk membuktikannya, pembuktian semacam ini terlalu keterlaluan dan sombong. Untuk membuktikan bahwa pisaunya cepat, penjual pisau ini langsung menggunakan pisaunya untuk membunuh harimau. Anda bahkan tidak bisa menjelaskan apa yang Anda lakukan, itu hanya melebih-lebihkan. Terlebih lagi, ada arti yang lebih menakutkan dari kata-kata ini, orang ini ingin membunuh utusan khusus. Utusan khusus. Itu adalah bos super yang tidak berani disinggung oleh siapapun, tetapi orang ini akan membunuh orang lain jika dia membuka mulutnya. Mengatakan dia orang gila berarti menghina orang gila. Tuan, Anda tidak harus seperti ini. Jika Anda bertindak seperti ini, Anda hanya akan menimbulkan masalah yang tak berkesudahan bagi diri Anda sendiri. Gucu sedikit cemas. Meskipun masalah itu tidak ada hubungannya dengan dia masih merasa sangat khawatir pada Han Sanqian setelah mendengar kata-kata ini. Tapi Han Sanqian tidak menganggapnya serius dan tersenyum lembut, masalah. Tuan muda yang kesepian itu terlalu khawatir. Apakah sampah di depannya pantas disebut masalah? Jika dia disebut masalah, bukankah saya, Han Sanqian, kamu mendapat masalah setiap hari? Apakah kamu begitu terikat sehingga kamu tidak bisa melampiaskan amarahmu? Apa? Kamu adalah Han Sanqian. Gucu terkejut.